Wal maqalatus saminatu an A'mas ya. Maqalah yang ke-8 dari Imam A'mas yang ismuhu Sulaiman bin Mahrani ya. Nama dari Imam A'mas adalah Sulaiman bin Mahran ya. Yang bangsa Kufah ya. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan mangkana ra'su mali at-taqwa. Kanat al-alsanu an wasfi ribhin dinihi wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallat. Al-alsanu an wasfi khusrani dinihi. Ya, artinya gimana? Ya. Begini, ya. Barang siapa, ya. Man kan barang siapa, ya. Barang siapa yang pondasi atau pokoknya, ya, hartanya itu adalah apa? Takwa. Jadi tujuan awalnya adalah takwa. Maka apa? Orang akan mengatakan, lisan-lisan akan mengatakan orang tersebut adalah orang yang beruntung di dalam agamanya. Ya, jadi takwa itu menjadi pondasi ya hati. Ya, walaupun ya kayak panjenengan kalau duit, kalau apa ya monggo. Tapi diniatkan semuanya lillah. Ya, niatkan apa? Lillah. Ya nanti neko pahal ya kan oleh dunia, tapi kan diniati oleh dunia itu apa? Semata-mata nggo sangung ibadah kalau Gusti Allah. Ya, makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim di sana dijelaskan ada salah satu hadis yang pernah saya nukil ya di awal kamin amalin yatasawwaru bi amali ahli dunya fayasiru bi amalil akhirah bi husnin niyah. Kami itu kan pirang-pirang ya. Maksud bahasa Indonesia banyak sekali ya. Banyak sekali amal yang terlihat itulah amalan duniawi. Tapi pada akhirnya amalan tersebut menjadi amalan akhirat. Karena apa? Bi husnin niyah. Sebab niat yang baik. Ya, makanya penting ini kahani yang makat ngode diniati ya, suka suk makat kasik ya, niatin sun golek duit, nafkah keluarga, nyakolana bocah, saung ibadah dunia sing pirang-pirang ora apa-apa ya. Bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya besok ada wong sing katon ora pati yang amal banget tapi gajine akeh banget. Karena apa? Banyak sesuatu itu diniati. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, innamal a'malu bin niat. Ya, kan sering kan dengar hadis itu, hadis sahih itu, ya. Musuh gede-gede kita cilik arba'in nawiyana itu, hadis pertama itu. Ya. Itu namanya hadis innamal a'malu bin niat. Ya, sungguhnya sahnya ya amal itu harus diniati atau sahnya itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau nggak diniati ya nggak sah ya. Contoh orang sholat orang niat, maka sholat pun rukun pertama ya niat, wudu ya rukun pertama niat ya, karena niat itu bagian dari yang menjadikan amal itu sah. Maka saya ulang lagi, pondasi pertama apa? Harus niat yang betul ya. Ketika mencari dunia pun diniati untuk mencari akhirat seperti hadis tadi itu. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fayasiru bi amalid dunya bisu'in niyah. Banyak sekali amalan yang terlihatnya amalan akhirat. Dan pada akhirnya itu amal akhirat. Ya, jadi amal dunia. Itu gara-gara apa? Bisu'in niyah. Sebab niat yang jelek. Ngaji ora ngaji ora kepenak. Ya, niatnya bukan karena lillah. Jadi apa niat? Ini kan niat ngaji kan akhirat guys, kena akhirat guys, ngaji ge barang akhirnya nangger niate. Orang makat lah orang kepenak orang fakta ya. Itu beda itu ya, beda. Jadi ya kita pokoknya niat lillah, pokoknya niat lillah ya. Maka saya mengingatkan tadi ya, barang siapa yang pondasinya itu adalah takwa. Ya, apa-apa kita diniati lillahi ta'ala. Kalau naik niat lillah, ya. Wis Allah ya orang gampang tergoyang. Apa ngomong apa ya, santai bae, enjoy, ya. Dipuji orang melar, ya. Diwadani orang ciut. Kenapa? Ya kan nyok kamu di dunia kerai iku sih. Biasanya kadang-kala diwadani melar,
dicacat akhirnya meletot. Kowe pakai sarung apa? Pondasi ora kuat. Lillahi ora temenan nek lillahi yo santai bae. Nah, karena apa? Nyata itu karena opong sih ya. Nah, karena apa kan beda. Nah, karena dalam begitu langsung ngalem kan langsung. Nah, awak-awak kan langsung ngalem lah. Oh, ya kesel langsung ngalem lah. Akhirnya melahirkan. Tapi anggap karena Allah ya ana sing ngalem yang ono ora yang ono, madani yang ono ora urus ya. Maka penting ini ya. Yang pertama ini barang siapa yang pondasi atau pokok ya hartanya adalah takwa, maka karena alisanu an wasfi bihidinihi, maka ya semua lisan akan mengatakan dia itu adalah orang yang beruntung. Sementara wa man kana ra'su malihi ad-dunya kalat al sanu an wasfi khusrani dinihi, ya barang siapa yang pokok bandanya itu adalah apa? Dunia. Tujuan awal itu adalah untuk dunia. Yang berbati. Ya, makanya Kanjeng Nabi itu memperingat dalam hadis yang panjang itu ya. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin. Ya, ketika sahabat mau hijrah ke Madinah kan Kanjeng Nabi guli mondas ini innamal a'malu bin ya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia maka di sana akan mendapatkan dunia. Ya, karena begitu betul karena temenan dagang langsung badil itunya. Wa man kanat hijratuhu awim ra'atin ya, ataupun tujuan hijrahnya karena untuk golek cewek yang golek hijrah maring Madinah ora pedo Kanjeng Nabi. Itu karena Kanjeng Nabi karo Gusti Allah, itu karena Gusti Allah karo Kanjeng Nabi, tapi karena engko golek cewek Madinah. Ya, di kulibin maring Madinah itu tujuannya apa? Ngolat bocah wadon Madinah. Ya, jadi Kanjeng Nabi ya mengko yang kihuha. Engko bojo karo cewek Madinah. Kowe bae anggar sing dibojo gelem. Nek kowe bojo gelem ya ora lingan enak ya. Wis kelangan cara menjawab kelangan kalongan ya. Wis kelangan kalongan ya. Kelangannya iya kalau ya. Ya. Jadi tujuannya tuh kok ngaji mau menawa oleh cakran sama ya Kang ngasih. Enggak tujuan cakaya gue ya. Tapi anggar soalnya ngaji lah, ngaji dari tangan yang ngasih. Ya siapa ngerti gua ngaji di lalu dicak barang kan karena di luar malah sesuai di kajaran akhirat atau di kajaran dunia. Kan anggar tujuannya ngaji ya, tujuannya ngapa kok oleh dunia? Ya anggar ketemu. Nah, biasanya anggar tujuannya oleh dunia biasanya orang ketemu. Sering ya. Saya pernah itu ya tahadus binnya mah bu untuk tahadus bini mau tutup bini mapabil visual nih motonya akan kepenak ya. Jadi kayak gini tahadus bin makan menceritakan nikmat kita ceritakan dilalah orang sesuai dengan impen ya orang pas kalau impen jadi gosip banget ya gasik banget ngujara sarap esok kondangan ya nggak tenang kok kondangan ngono barang. Ternyata wong barang gawe anak-anak ora ya barang gawe kene barang gawe terancam ya ta ya. Kondangan esuk ya. Mau primen carane busuk-busuk wadang sanding ya. Kondangan ora terancam iku ora kaya kowe. Ya, begitu suka-suka sik karo ramane. Ramane kok kondangan kok apa? Sarap kanan ngono barang gawe. Nah, sedekah kok mesti sarap barang gawe. Lah, betul karena gue apa boro-boro diwedangi aja. Anjirnya kasihkan model mun bertelas tadi ya. Akhirnya kan wedang kan aneh ya, sanding wedang teh adem ya. Teh adem boro-boro sarap ya. Nah ini karena apa tujuannya dunia ya, tujuannya dunia. Tujuannya sarap ya sarapasan gue. Nah mulane tujuannya dunia ya. Ya, siap-siap lah ya di khusron lah ya. Di sini kerugian yang didapat ya dalam ya. Kerugian agama maksudnya apa ya? Agama neroli ya. Ada arti tujuan akhirat itu enggak malahan diniati dunia ya. Anggar ketemu dunia dunia ini berarti apa? Agama neroli. Tapi sebaliknya tadi itu dunia ketika kita niati akhirat bisa jadi dunia itu menjadi amalan akhirat lebih-lebih amalan akhirat ya diniati amalan akhirat supaya nanti tidak rugi ya. Biasanya nek ya tujuan orang ikhlas orang krono Gusti Allah ya biasanya mengko biasanya ya nek kewenangan dadi nek rugi ya isin jebulane ngotot makin ya kan isin ya makanya ya tujuannya sing lillah bae. Nah, di sini dijelaskan wal makna man tamassaka ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wa jitinabil ma'asi bi an asasa af'alihi bi muwafiqati syar'i falahu hasanatin
katsiratin la tuhsa. Ya, barang siapa yang dia berpegang kepada takwa. Ya. Di sini dijelaskan bimtitsali awamirillah. Ya, bimtitsali awamirillah taala. Ya, dengan dia menjalankan apa yang diperintahnya Allah. Kemudian wajitinabul ma'asi, kemudian menjauhi kemaksiatan. Nah, bi an asas af'alihi. Nah, kemudian dia mendasari kelakuannya atau penggaweannya ya, atau amaliyahnya itu dengan dia mencocoki dengan syariat. Ya, apa yang dia lakukan itu ya pas dengan syariat. Nah, contoh misalnya kau dagang ya orang tuku sinoman ya. Nah, namanya berarti mencocoki syara. Ya. Dagang buah ya orang kembang tuku yang ini wis wujud barang, wis wujud kerusakan, tidak terjadi kerusakan. Contoh, ya orang li barang ya ben orang barang ya ora apa-apa ya. Lah yang mau cocoki sarai zaman siki mboten apa. Memang zaman akhir kok yo. Wong kuwi cekelan agama ki wis abot. Ya abot menanan. Numpatine pada ngeslot kan orang ngeslot kan abot banget tuh. Nah, zaman siki main orang kudu nganggo kartu ngeslot ya kan dia. Mau mau tamu cerita ngeslot ya. Ini zaman akhir itu seperti itu. Ya, zaman akhir itu ya kan ya godaan-godaan lah kita kan dolanan HP, dolanan apa nang bayar pada pemain ya. Ya, main zaman akhir kan kayak katon orang main ya, kayak orang judi. Tapi ya itu judi ya. Ya, judi online. Nah, itu kan mulane barang siapa yang berpegang teguh ya pada agamanya dengan dia menjalankan apa yang diperintahnya Allah dan menjauhi kemaksiatan, sepertinya dia mendasari kelakuannya, perbuatannya ya dengan dia itu apa? Manut maring agama. Maka apa kata Rasul? Falahu hasanatin katsirah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. Bahkan disitulah tuhso ya, kebaikan yang tidak terhitung. Nah, wa ma tamassaka ala umuri mukhalafatil syar'i ya, yang mananya yang disebut tamassak atau cecekelan ya, atau berpegang adalah tidak menulayani kepada syara agama. Kemudian ya tadi mana? Wa man tamassaka ala umuri mukhalafatil syar'i. Ya, barang siapa yang justru dia istilahnya malah berpaling ya dari syara agama, sing anu haram malah dilakoni, sing diharamkan nang agama dilakoni ya, sing diperintah ora dilakoni, sing diperintah ora dilakoni, sing dipenging malah dilakoni, sing ngono aja dilakoni. Nah, maka apa? Baginya lah sayiat ya, dia akan mendapatkan kejelekan katsirah ya, kejelekan yang banyak. Dan setelah apa? Dia melakukan kejelekan-kejelekan, maka apa ya? Pantas nanti lisan-lisan akan ngomong, wong ngomong. Madadi kan biasa mbok wong lakoni barang ora apik kan. Ya misalnya wong judi, akhirnya jadi utang akeh umum itu dol kan. Sama-sama ngomong, mbok salah kayak kalau main kalah ngeslot ada lumah. Karena ngene ngomong ya, Mbok. Ya, wis Allah diomong nang ngomong. Nah ini, makanya di situ diwele-wele lah itu ya, barang siapa yang berpaling dari syara itu nanti akan para lisan-lisan atau mulut-mulut akan berkata ya fi dzikri dzalika bil adadi ya, dengan menyebut kejelekannya ya, maka jangan malu kejelekannya dijelek-jelekan ya, karena dasarnya ya dasarnya salah ya, dasarnya dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, sehingga apa ya aja disalahkan karena orang ngomong ya, itu sudah dijelaskan di situ. Dan selanjutnya wal maqalatul tasyah. Ya, kemudian maqalah yang ke-9 itu dari sahabat Sufyan Ats-Tsauri ya. Ini merupakan tabi'in ya, kurun tabi'in. Ini Sufyan Ats-Tsauri itu tabi'in ya, gurunya Imam Malik itu ya. Ya. Di sini beliau mengatakan kullu maksiatin nasya'at an syahwatin ya.
setiap maksiat yang ditimbulkan dari syahwat, soalnya kepenginan. Ya, contoh haning lirik, nah wonten ayung lirik kan nyatakan ya. Ya, itu kan kepengen kan yo normal lah ya, normal ya. Ya misalnya misal untuk Kang Asep ya, Kang Ali itu istri bocah ya ora larang ini insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Kan kepengen deleng ya, kepengen ya. Atau mungkin ya hal-hal yang dari akhirnya dosa ya, maksiat ya. Maksiat tapi yang ditimbulkan dari rasa kepengen ya, kepengen main misalnya ya kan, kepengen ya judi misalnya kan, ya ngeslot lah misalnya ya kan, maksiat itu maksiat. Tapi yang ditimbulkan dari syahwat ya berarti kan syahwat itu namanya. Ana wong ngeslot kepengen ngeslot ya kan, syahwat itu namanya ya. Nah kemudian apa, fa innahu yurja ghufranuha ya. Nah, maka di sini jelaskan ya, apa sih yang namanya syahwat? Syahwat apa? Brontone ati maring sesuatu ya. Keinginannya hati kepada sesuatu namanya syahwat ya. Kepengen sing ora apik, arep kepengen madang itu ora apa-apa ya. Kepengen dahar, kepengen ya. Kepengen sing oli kan pirang-pirang. Nah, gue nek maksud kepengen sing ora oleh, ora oleh tapi kepengen bae. Nah, itu termasuk hal-hal sing dadi maksiat. Nah, arep kepengen tok nang ati urung, tapi kan dilakukan dadi dosa. Nah, bene ngrentek tok urung dosa. Ya. Tapi harus ngasih dilampias nah dadi dosa. Son umur wong slot kepengen slot urung dosa. Ini begitu wis tek dolanan ya. Berarti wis dosa kuwi wis lah, Bu. Berarti judi sih ya. Ya. Nah, wis judi dadi dosa ning urung lakoni ya. Urung dosa sampai ini kepengen ya. Nah, ketika mulane ganjaran gede pasar sabar kan gede banget, sabar kan tarkus syakwa ala awamil balwa li ghairillah ya. Tinggal wadul madul maring orang enak coba maring dari Gusti Allah. Termasuk yaitu sabar alal maksiat itu apa? Ya kan sabar ala takwa ya. Sabar ing atase tapi takwa ngaji, jadi ngantuk bebek tapi ada sabar. Nah, namanya sabar ala takwa ya. Ya. Kemudian sabar ala maksiat. Jadi kepen maksiat, kepen lakoni hal-hal yang dilarang Gusti tapi ya. Tapi apa? Ajalah terus ajalah. Bisa mekeke hati orang lakoni itu namanya sabar itu. Ya, kemudian sabar alal musibah ya. Sabar ketika menghadapi musibah. Ya dicoba meriang itu sabar gitu. Orang wadul sabar telapori orang. Lah, ini namanya sabar itu. Ya. Jadi jauh musibah tidak wadul maring sedane Gusti Allah. Ketika di maksiat di depan mata, dia bersabar untuk tidak melampiaskan. Itu namanya sabar. Kemudian ketika kita sedang beribadah, kita sabar-sabarkan. Awang-awang tera, mengaji awang-awangan, bebok hati-hati sekali hutan-hutan. Kau sabar-sabar namaka, jamaah ya gue ngedap, tapi sabar-sabar namanya sabar itu ora dening ora gagian sadar ora wis komat dening ora lah sabar itu sabar to ngemprah ya. Kita ngemprah itu sabar ya. Kita rasa itu bebek ya. Jadi urung mangkat sabar itu sabar beban ya. Sabar itu jadi sabar al-ta'ah itu ya ketika kita sedang melakukan ibadah kemudian kita tidak berkeluh kesah tetap menunggu sampai selesai itu namanya sabar ya. Mau misalnya biasa wiridan sabetina masalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 100 urung butuh 100 rabungna jadi kan yang pertama krungu fadilah masalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim kuwi jare la yusibul faqra ora bakal fakir. Nah, pertama krungu kan seneng banget ya amalan gue. Artinya malah sedina rong dina. Oh begitu suka dina ki kadang-kadang kerasa ki ngamal lagi urung butuh 100 bisa kepen mandek lebih. Jadi kepen apa? Oh iya HP ini mau nih bae kan kepengen nyekel HP kok. Heeh, sabar batir ya kan. Lah nyabar gue namanya as-sabru ala ta'ah itu namanya. Nah, itu yang barang apa ya. Biasanya barang sunnah ya. Barang wajib sebenarnya salat 5 waktu ya. Nah kan
Saking atis-atis subuh ya. Subuh tegugah nang bojone, "Mas, wis subuh." "Apa, Imbuh?" Lah tegugah nang bojone, "Mas, wis subuh Mas kesehatan Mas." Apa Dek? "Imbuh." Ya. Jaluk imbuh ya. Untuk ya, subuh jaluk imbuh ya. Ya. Lagi. Ya, ini disabar-sabarkan ya. Ngantuk kayak apa? Ya, jam subuh akhirnya tangi kelenjal. Itu namanya sabar itu. Cara sabar. Ya. Tadi mana? Ya, segala sesuatu segala kemaksiatan ya, kul maksiatan ya, saben-saben ya, atau setiap maksiat ya. Saben-saben nonggo. Ya, setiap maksiat yang ditimbulkan dari rasa syahwat, kepengen ngeslot, akhirnya kesempatan ngeslot menahan ya. Nah kan berarti dosa gue. Nah, ini kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu masih kena diharap-harap di pangampunan Gusti Allah. Masih bisa diharap-harap di pangampunan Gusti Allah. Tapi apa? Wa kullu maksiatin nasya'at al-kibrin. Nah, kemudian setiap kemaksiatan yang ditimbulkan atau cara bahasa cukulna gue mau cukulna ku tentu cukulna ya wit wae ditumbuhkan ya. Nah, setiap kemaksiatan yang ditimbulkan dari sifat gumede atau sifat sombong. Di sini dakwal fadli, merasa orang kaya nyong ya, utama ya, merasa apa sih utama, merasa bangga dengan ketakwaannya, bangga dengan ibadah nyotong ibadah jon boy. Ibadah nyontoh pokoknya esuk ya tahajud, awan puasa Senin Kamis suratul Lat ya, bangga pokoknya ya. Segala kemaksiatan yang ditimbulkan dari apa? Sifat gumede. Fa innahu la yurja ghufranaha. Maka kemaksiatan itu sepertinya kemaksiatan yang tidak bisa diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna maksiata iblis kana asluha ayil maksiat. Sebab ya maksiat iblis itu ditimbulkan dari sifat gumede. Jadi ya walaupun kau seragam ibadah, seragam ngaji, jangan pernah kamu merasa bahwasanya orang kayak nyong ya, karena pernah ya dalam satu hadis dikatakan la tadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratun min kibrin. Ya kan ada satu hadis yang mengatakan seperti itu ya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu zarrah atau satu biji ya dari penyakit kesombongan. Jadi kita nggak boleh sombong ya, nggak boleh berbangga orang kaya nyong sebagainya. Lebih wis kemaksiat bari sombong maning ya. Maksiat wis kena maksiat jahat bari orang kaya nyong teng rampok ya kalau mau teng rampok dibangga-banggakan ya. Is wis ngerampok kayak wis. Ngerampok wis dosa, wis kena maksiat kok mari itu sombong nah ya. Mau nyata alhamdulillah ngerampok. Kurang tau konangan dah. Ya wis kena maksiat bari sombong barangan. Ya, ini ya tidak bisa diharapkan ya. Makanya ini saya sambungkan dengan makalah yang selanjutnya. Supaya ini jangan diputusin ini ya. Karena diputusin kok kepenakan kok. Masih penting kan nek maksiat kita jeruk pangburannya gampang ya, misal larak lirik juga gampang ya kan kok sepelek nama kok ya, main ngeslot yang kok jeruk pangburannya gampang kan, ini bahaya ini. Maka saya sambungkan dengan makalah yang selanjutnya, wal maqalatul asyirah ya. Makalah yang ke-10 ya dari Anba di Suhad ya, dari sebagiannya ahli suhud. Siapa sih ahli suhud? Alladzina ikhtaqud dunya walam yubalu biha ya. Orang yang menganggap dunia itu barang yang hina
Dan dia itu apa? Tidak memperdulikan dengan dunia. Bal ahidhu minha qadra darratihim. Ya walaupun dia mengambil dunia sekedar kebutuhan saja. Dia butuh madang ping telu, dunia pada saudara madang ping telu. Ya. Orang berlebihan, orang wis mobil 10, pengen 20, 30 ora. Ya umumnya cukup sekedar untuk menempat. Ya orang berlebih-lebihan, wis rumah siji kaya maning nang juru, kaya maning ngerti namanya berlebih-lebihan. Putih masih jedok ya. Ke rumah ke sampah. Ya namanya israf ya, berlebih. Kecuali gawean bilang-bilang kudu sewa kenang, darah hasilnya itu saya kira usaha, namanya usaha perumahan. Kita beda ya. Nah, nunggu mau uja supaya maring anak istimewa kana kan orang dengan acan ya. Sering orang dengan acan. Namanya berlebih-lebihan ya. Nah, orang-orang zuhud itu enggak seperti itu ya. Dia itu ya mengambil dunia mengambil, tapi sekedar kebutuhan. Butuh rumah ya di rumah. Butuh makan ya sekedar ya, lebihnya itu ya ditasarufkan untuk yang lain. Ya, tidak menumpuk-numpuk duit. Ya, takoni duit yang surka-suri langka ya. Duitnya langsung terima kasih. Diterima terus dikasih, dikasih ya, Mbok. Alhamdulillah rezeki 500, ana wong kondangan, ana wong barang gawe 10, ya kan? Ya. Nah, dikasihkan kok kondangan kan tombok ya. Ya, buru-buru dia. Terima kasih ya, buru-buru ngumpul akeh ya. Nah, ini di sini ya, Pak Duzuan mengatakan man adznaba dzamban tahmiluhu wa huwa yadhaku. Ya, barang siapa yang melakukan dosa. Jika melakukan dosa dia berbangga, baring guyu, jangan kayaknya tau, terus ngerampok ya, aku terus lembuk, baring guyu lah. Misal, kok dibagak-bagak kena, dibagak-bagak kena. Nah, maka apa? Fallahu yadkhulu fallahu. Nah, fa innallaha yudkhilun nara wa huwa yabki. Maka besok ya Allah itu akan memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang ketika melakukan dosa dengan bangga. Melakukan dosa kok bangga. Maka apa? Ketika Allah memasukkan dia ke dalam neraka, wa huwa yabki. Maka dia dalam keadaan menangis. Siapa yang ngelakuin dosa kok bari malang guyu, bari seneng, bari bahagia. Ngelakuin dosa kok bangga. Ya. Berbuat dosa kok bangga. Maka apa? Besok ketika Allah masukkan dia ke dalam neraka, ya, wa huwa yabki, maka dia dalam keadaan menangis. Kemudian man ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang taat kepada Allah, apa yang jadi perintahnya Allah dilaksanakan, apa yang jadi larangannya Allah dijauhi. Wis nglakoni kuwi bari nangis malahan. Karena apa? Hayaan minallahi ta'ala. Kalau dia nangis kan apa? Sebab isin karo Gusti kula 24 jam diparingi mripate bisa ndeleng. Aku bayangna ana wong sing diparingi kawit cilik ora teye ndeleng apa? Sebab begitu lahir matane buta. Sementara nyong setiap hari mripate bisa ndeleng. Bayangna nyong ndeleng patirku kok sing kawit cilik ora teye ndeleng. Enggak nyong wong sing ora bisa ndeleng kae berobat supaya mripate bisa ndeleng. Kowe kudu bayar sepira. Sementara nyong ora kudu bayar. Aku tetangga sing sambarane ora teye. Goblok aku sebab kenang penyakit berat namanya penyakit